Mauricio Pochettino memulai karirnya di Chelsea dengan awal yang sulit, dan tekanan yang dia rasakan semakin meningkat setelah serangkaian kekalahan di ajang Premier League. Usai kalah 1-0 dari Aston Villa di Stamford Bridge yang merupakan pertandingan ketiga berturut-turut di mana Chelsea gagal mencetak gol, melengkapi awal yang buruk dalam 7 pertandingan pertama bagi Pochettino setelah perombakan besar-besaran skuadnya pada musim panas lalu. Tetapi bagaimana prestasi awal Pochettino di Stamford Bridge jika dibandingkan dengan para pendahulunya, yaitu Graham Potter dan Thomas Tuchel? Apakah para pendahulunya jauh lebih baik? Mari kita lihat datanya. Era Graham Potter. Meskipun era singkat Graham Potter di Stamford Bridge berakhir dengan kurang baik, awalnya berjalan dengan cerah. Mantan pelatih Brighton and Hove Albion ini memenangkan 5 dari 7 pertandingan pertamanya di semua kompetisi. Mereka mengalahkan AC Milan 2 kali, Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers, dan juga mengalahkan Aston Villa. 5 kemenangan beruntun tersebut terjadi di antara hasil imbang melawan RB Salzburg dan Brentford. Namun yang terutama adalah soliditas pertahanan Chelsea. Tim Potter hanya kebobolan 2 kali, terutama bermain dengan formasi 3 back dan mencatatkan 5 clean sheet dalam prosesnya melawan beberapa lawan yang tangguh. Perbedaan besar juga terletak pada jumlah gol yang mampu dicetak Chelsea di awal kepemimpinan Graham Potter. Meskipun gol-gol itu mulai berkurang menjelang akhir masa kepelatihannya di klub, Chelsea berhasil mencetak 13 gol dalam 7 pertandingan pertamanya. Hampir 2 gol per pertandingan. Dibandingkan dengan rata-rata 1 gol per pertandingan yang dimiliki Pochettino, ini adalah perbedaan yang signifikan dan membantu Chelsea memenangkan beberapa pertandingan ketat. Dari 10 pencetak gol yang berbeda selama 7 pertandingan pertama Potter, hanya 5 diantaranya yang masih berada di klub saat ini. Dengan pemain seperti Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Mount, dan Kai Havertz, semuanya telah pergi. Para pemain yang dibawa untuk menghentikan mereka belum cukup klinis. Era Thomas Tuchel. Thomas Tuchel memulai karirnya di Chelsea dengan awal yang sangat mirip dengan pendahulunya Graham Potter. Pelatih asal Jerman ini juga memenangkan 5 dari 7 pertandingan pertamanya, dengan 2 hasil imbang diantaranya, sementara hanya kebobolan 2 gol saja. Sebenarnya kekalahan pertama Tuchel sebagai pelatih Chelsea baru datang hingga pertandingan ke-15-nya, sementara Pochettino mengalami kekalahan di pertandingan keduanya dan Potter di pertandingan ke-10-nya. Meskipun hanya mencetak 2 gol lebih banyak daripada Chelsea di bawah Pochettino, Tuchel meraih lebih banyak kesuksesan. Ini terjadi karena pondasi pertahanan yang kokoh yang segera dibangunnya ketika tiba di Chelsea. Dan The Blues mencatatkan 3 clean sheet dalam 3 pertandingan pertamanya bersama Thomas Tuchel. Era Mauricio Pochettino. Pochettino hanya membantu Chelsea meraih 2 kemenangan dalam 7 pertandingan pertamanya. Kemenangan 3-0 atas tim promosi Luton Town, dan kemenangan 2-1 di Carabao Cup melawan AFC Wimbledon, sebuah tim dari Liga 2. Ada 2 hasil imbang melawan Liverpool dan Bournemouth, serta 3 kekalahan dari West Ham United, Nottingham Forest, dan Aston Villa. Penampilan Chelsea sebagian besar tidak memuaskan, bahkan buruk, sering terlihat tidak terkoordinasi dan tumpul. Masalah utama mereka kini adalah mencetak gol. The Blues hanya mencetak 7 gol dalam jumlah pertandingan yang sama, 5 diantaranya terjadi dalam kemenangan. Ada 3 pertandingan di mana Chelsea gagal mencetak gol. Dengan XG Premier League mereka hanya sedikit di bawah 12, meskipun mereka hanya mencetak 5 gol di Liga. Chelsea hanya kebobolan 7 gol di bawah asuhan Pochettino. Hanya kebobolan lebih dari 1 gol dalam kekalahan 3-1 dari West Ham. Menunjukkan betapa signifikannya ketidakefisienan mereka terhadap kurangnya poin. Meskipun Pochettino jelas memiliki masalah dengan ketajaman timnya di depan gawang, harus diakui bahwa ada juga masalah di lini belakangnya. Memang, Chelsea mengalami sejumlah cedera di lini belakang, termasuk pemain seperti Reece James dan Wesley Fofana, tetapi mereka juga terlalu mudah untuk ditembus. Kejadian ini sempurna diilustrasikan dalam setengah jam pertama musim melawan Liverpool, di mana The Reds dengan mudah menemukan ruang di area tengah dan membuat serangan dari lini pertahanan mereka. Meskipun ini bisa dijelaskan sebagai situasi normal dalam pertandingan pembuka musim, pertahanan Chelsea masih tampak rapuh lebih dari sebulan setelah musim baru dimulai. Secara keseluruhan, Pochettino telah mengalami awal yang jauh lebih buruk dalam karirnya di Stamford Bridge dibandingkan dengan para pendahulunya. Dan mengingat seberapa cepat Todd Boehly memecat mereka ketika hasil mulai memburuk,
Pelatih baru Chelsea ini harus segera memperbaiki performanya. Era berikutnya era siapa? Dan andaikan saja Pochettino tidak mampu membawa Chelsea menuju nasib yang lebih baik, siapakah yang akan mampu? Yang pertama ada nama Antonio Conte, yang diketahui masih menjadi pengangguran seusai meninggalkan Tottenham Hotspur pada musim lalu. Ia dinilai layak menjadi pengganti Mauricio Pochettino di Chelsea, karena sebelumnya ia juga pernah membesut The Blues. Antonio Conte dijuluki The Godfather karena tidak ada pemain yang berani membantah instruksinya. Ia memang terkenal tegas dan keras dalam melatih. Jadi mungkin para pemain muda Chelsea yang menurut Pochettino masih belum dewasa, dapat belajar disiplin dulu bersama Conte. Soalnya takut dibentak. Yang kedua, ada mantan pelatih timnas Jerman bernama Joachim Löw. Kehebatannya dalam meracik strategi memang tidak bisa dianggap remeh. Selama 15 tahun menangani timnas Jerman, Joachim Löw berhasil mempersembahkan gelar juara Piala Dunia 2014 dan Piala Konfederasi FIFA 2017. Joachim Löw meninggalkan timnas Jerman pada 2021 lalu, dan kini ia belum mendapatkan pekerjaan untuk menjadi pelatih lagi. Terakhir ada nama Hansi Flick, yang kini menjadi pengangguran seusai dipecat sebagai pelatih kepala timnas Jerman. Kiprah Hansi Flick bersama timnas Jerman bisa dikatakan sangat buruk. Namun pelatih berusia 58 tahun itu punya prestasi gemilang saat menangani klub, terutama saat bersama Bayern Munchen. Hansi Flick dipercaya menangani Bayern Munchen pada 2019 sampai 2021 lalu. Pada periode itu, Die Roten mampu memenangkan 7 gelar, termasuk treble winners pada 2020. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.